A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya al-haqq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali hari ini kita dipertemukan dalam program Tadabbur Al-Quran di channel kesayangan kita, channel iDream TV, di mana insyaallah kita akan kembali mengkaji apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, untuk kita ambil pelajaran, kita ambil ibrah ya, untuk menguatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan limpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan kita dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Tadabbur Al-Quran kembali kita melanjutkan pembahasan terkait dengan surah An-Naba. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas ya, coba melihat surah An-Naba ayat yang ke-17 ya, hingga ayat yang ke-20. Jadi kita coba lihat 4 ayat ya, di dalam kesempatan kali ini. Dan keempat ayat ini memiliki tema ya, atau pembahasan yang berbeda dengan ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keagungan ya, dan kehebatannya di dalam mengatur ya, alam semesta yang Ia ciptakan. Kalau kita lihat dari surah dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-16 ya. Ini Allah bentangkan ya, apa yang Allah ciptakan ya, di dalam ayat tersebut, dari mulai bumi dihamparkan, kemudian gunung ya, dikokohkan, ya, langit ditinggikan ya, kemudian fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan itu semua Allah sebutkan agar manusia sadar ya, bahwa hidup mereka itu dikendalikan. Kehidupan dunia ini ada yang mengendalikan, ya, ada yang menciptakan, ada yang mengendalikan. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kemudian diimani. Ya. Dan itulah inti dari diutusnya para rasul, para nabi dan para rasul ke alam dunia, supaya kemudian manusia mengakui hal itu, mengakui bahwa dunia ini ada yang menciptakan,
yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dunia ini juga dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mampu mengendalikan alam semesta ini ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dialah ya pemegang kendali tunggal dari alam semesta ini. Tidak ada zat yang lain. Apalagi manusia. Nah, apalagi manusia ya, yang disebut Allah sebagai makhluk yang lemah. Maka alangkah zalimnya, alangkah keji dan jahatnya orang yang kemudian menafikan itu. Menafikan adanya sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan menafikan adanya pengendali alam semesta ini. Jadi seolah-olah alam semesta ini tidak ada yang mengendalikan. Maka kemudian diambil kesimpulan manusialah yang mengendalikan bumi ya, atau alam dunia yang ia tinggali. Nah, ini adalah sebuah kekejian. Karena faktanya kan jangankan kalau berbicara alam semesta ya, manusia ini mengendalikan banjir aja susah. Beberapa negara maju sekalipun ya masih dilanda banjir gitu. Jepang yang konon katanya punya teknologi yang anti gempa ya, kalau udah gempa terjadi juga kehancuran masif itu terjadi. Jadi alangkah lemahnya klaim yang dibuat ya, oleh manusia bahwa kitalah ya, yang mengatur dan menguasai dunia atau bumi yang kita tinggal ini. Maka yang kemudian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-16 hingga ayat yang dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Agar kita menyadari bahwa memang kita lemah, yang kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita mengakui bahwa ada zat yang serba maha yang menguasai kehidupan alam semesta ini. Nah, puncaknya ketika kemudian keingkaran manusia ya, sudah pada level itu tadi ya, membantah teori penciptaan dan membantah adanya pengendali alam semesta ini. Ya, ketika sudah merata kekafiran itu, tidak ada lagi yang tersisa di bumi ini. Ya. Tidak ada lagi yang tersisa di bumi ini orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak ada lagi orang yang mengimani adanya Tuhan. Nah, ya, kalau berbicara Tuhan kan dalam keyakinan manusia kan beda-beda ya. Ada yang meyakini adanya Tuhan tapi tidak meyakini adanya Allah itu. Berarti Tuhannya bukan Allah bagi dia. Ya. Jadi sampai satu masa nanti ya tidak ada orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai Tuhan lagi. Bahkan sampai pada titik level di mana ya sudah tidak ada lagi orang yang mengimani adanya Tuhan. Hal ini kemudian dibuktikan dengan apa? Nah, dibuktikan bahwa ya, manusia memiliki kesimpulan ya, bahwa merekalah ya yang kemudian mengatur, mengendalikan ya, alam semesta ini. Ya, merekalah yang kemudian menentukan nasib, keadaan, ya, hal-hal yang terjadi pada diri mereka di alam dunia ini, di bumi ini. Jadi kalimat simpelnya, ya, manusia ketika itu sudah punya prinsip God is dead. Nah, Tuhan itu udah mati, udah lama mati. Jadi manusia merasa ya mereka lah yang kemudian yang mengatur kehidupannya, kehidupan dunia ini. Nah, oleh karena itu kemudian ya Allah Subhanahu wa taala biarkan, dibuktikanlah sama Tuhan gitu ya. Ketika tidak ada lagi orang yang beriman kepada adanya Sang Pencipta, ya, semuanya udah ateis gitu. Maka kemudian dibiarkanlah manusia mengatur hidupnya sendiri ya, dan ternyata ya nggak bisa ya. Maka kan di ayat yang lain digambarkan ya bagaimana kondisi detik-detik kiamat.
Dan itulah ya realitanya di mana manusia menunggu-nunggu, menunggu-nunggu terjadinya kiamat. Kan sekarang juga begitu ya. Kalau kita perhatikan ada kajian-kajian ya, yang membahas tentang hari kiamat. Itu jamaah setianya banyak gitu. Ya, seolah-olah nih ya, orang-orang nih ya manusia-manusia ini gitu ya, tidak sabar menunggu kedatangan hari kiamat. Yang beriman maupun yang tidak beriman seolah-olah ya, pengen tahu kapan sih, benar gak sih ada kiamat gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian Dr. Saiful Bahri di dalam bukunya ya, beliau menulis ya pada bagian ini ya, memberikan tema pada ayat ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Nah, ya, karena memang faktanya ya banyak orang menanti-nanti, ya. Baik menanti dalam artian mempersiapkan diri ya, atau juga menanti dalam artian membuktikan membuktikan kebenaran gitu ya. Al-Quran kan cerita tentang kiamat, kapan kiamat kan gitu ya. Nah, memang ada kiamat gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Maka kemudian sampai nanti ke satu masa ya, adanya kiamat itu jadi mitos. Jadi orang-orang nanti bercerita kepada anak-anaknya dulu ya, ada satu keagama atau beberapa agama yang berkeyakinan akan adanya hari kebangkitan, hari kehancuran dunia gitu ya. Dan ternyata nggak terjadi juga tuh gitu ya. Jadi kemudian dianggap itu adalah sebagai sebuah mitos, legenda. Nah kalau itu kemudian sudah sampai masanya, begitulah pemahaman orang akan adanya hari kehancuran dunia atau hari kiamat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memenuhi ya, janjinya terkait dengan hari kehancuran dunia ya. Nah, inilah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20 dalam surah An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah satu waktu yang ditetapkan. Jadi ini yang namanya hari kiamat itu adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas kepastiannya yaitu akan terjadi. Cuman kapan terjadinya ini yang kemudian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan paling tidak ada dua maksud, ada dua tujuan. Yang pertama agar kita mempersiapkan diri. Karena kan enggak ketahuan ya kapan terjadinya. Ya, yang kedua sebagai ujian. Ya, ujian bagi orang-orang yang bagi manusia ya terhadap kebenaran Al-Qur'an. Kan kalau namanya ketetapan pasti terjadi kan itu kan. Tapi kalau belum terjadi misalnya ini kan jadi ujian. Maka orang-orang yang imannya kuat, imannya kokoh ya walaupun belum terjadi dalam kehidupan mereka katakanlah ya. Mereka tidak menyaksikan kiamat kubra ya, tetapi dalam hatinya dalam keyakinan itu pasti akan terjadi ya. Ya, walaupun tidak dialami oleh dirinya. Itu sebagai ujian. Yauma yunfakhu fis-suri fatatun afwaja. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala ditiuplah sangkakala ya. Lalu kemudian kamu datang berkelompok-kelompok. Ya. Jadi pada hari itu Allah Subhanahu wa taala ya, menandai terjadi kiamat dengan suara ya kalau disebut bendanya ya trompet gitu ya. Suara sangkakala, ya, trompet yang besar ya. Ya suara yang dahsyat ya. Yang frekuensinya itu ya ketinggian suaranya itu menghancurkan segala sesuatu.
Ketika itu terjadi, maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fata'tuna afwaja, maka kemudian kamu datang berkelompok-kelompok. Lalu apa yang terjadi? Wa putihatis sama'u fakanat abwaba. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dibukalah langit. Lalu kemudian maka terdapatlah beberapa pintu. Jadi nanti ada masanya kita lihat langit, ternyata langit itu punya pintu. Manusia akan melihat itu. Ya. Langit terbelah, lalu kemudian terlihatlah di situ pintu-pintu, gerbang-gerbang, gitu ya. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Lalu kemudian dijalankanlah gunung-gunung, maka ia menjadi fata morgana. Nah, bila datangnya hari kebangkitan, manusia pun kemudian akan segera terjaga dari kematian. Ya. Kemudian kehidupan yang sesungguhnya baru akan dimulai pada hari yang disebut dengan hari kiamat itu. Dan itu adalah hari pembalasan, ya, yang menanti mereka. Artinya, ya, itulah hari, ya, yang ditunggu-tunggu. Ya. Di mana hari itu, ya, manusia akan merasakan, ya, keadilan yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka manusia ini dibangkitkan secara berkelompok, ya, sesuai dengan perilaku dan amal mereka ketika hidup di dunia. Nah, ini yang kemudian kita harus resapi, ya, jangan sampai kita nanti dikelompokkan dengan orang-orang yang naudzubillah, ya, sibuk dengan kemaksiatan, sibuk dengan dosa dan kejahatan. Ya, nanti manusia ini ada geng-gengnya, gitu kan. Ada geng koruptor, ya. Itu ada tuh, ya, benderanya itu koruptor, ya. Ada geng-geng pezina, ya. Ada geng-geng pembunuh, ya. Kelompok-kelompoknya ada tuh, nauzubillah, ya. Maka harapannya adalah kita kumpul bersama dengan kelompok yang disebut sebagai ulil abrar, ya, mereka yang selalu berbuat baik, dan menjauhkan diri dari kemunkaran dan kejahatan. Alhamdulillah, ya, kalau nanti itu kemudian terjadi pada diri kita, ya. Dan itu yang kita harapkan. Nabi Yusuf alaihissalam saya berdoa agar dia nanti dimatikan bersama dengan orang-orang baik, supaya nanti dibangkitkan juga bersama dengan orang-orang baik, ya. Nah, itu doanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Apalagi kita nih, ya. Ya, kita minta betul kepada Allah, kita wafat, ya, bersama di situ maknanya, ya, kondisi kita, keadaan kita selevel, ya, dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Maka harapannya nanti ketika kita dibangkitkan di yaumul mahsyar, di hari kiamat, kita dibangkitkan bersama dengan orang-orang baik dan dikelompokkan bersama mereka. Nah, maka nanti itulah yang kemudian mendatangkan ketentraman. Alhamdulillah, ternyata kita sekelompok, ya, dengan guru kita, ya, sekelompok dengan orang-orang saleh, ya, sekelompok, ya, dengan para pengikut sahabat, pengikut para nabi, ya, satu kelompok gitu. Nah, itu akan mendatangkan ketentraman. Nah, ya, makanya kan ada yang gelisah, ada yang tentram, ya, pada hari kiamat itu. Nah, hal ini sebagaimana juga yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra, ya, ayat yang ke-71 terkait dengan pengelompokan manusia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nad'u kulla unasim biimamihim, faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila." Ya. Ingatlah hari yang di hari itu kami panggil tiap-tiap umat dengan pemimpinnya. Jadi ada masa nanti, ya, manusia itu dibangkitkan dan dikelompokkan, dan kemudian, ya, dia, ya, kelompok inilah yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bi imamihim, ya, bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka.
Kan ada tuh orang-orang yang sekarang eksis ya dengan kejahatan dan bangga menjadi pemimpin kejahatan. Nanti dia akan dibangkitkan sebagai pemimpin kejahatan. Dan tentu pada hari itu tidak ada yang mau menjadi pemimpin kejahatan. Ya, pasti nggak mau. Tapi ternyata itu sudah disandang. Ya. Pengikutnya hari itu kemudian ya, yang orang-orang yang sekelompok, selevel, sefrekuensi ini ya, akan bersaksi kamu pemimpin kami dulu. Ya, kamu kan yang ngarahin kita ya, begini begitu. Ya. Sekarang kamulah jadi pemimpin kita nih. Ya. Berhadapanlah kita dengan Tuhan dan kamu yang mimpin. Siapa yang bisa melawan kehendak massa? Tidak ada. Ya. Sekarang ini kalau udah massa yang bergerak susah, nggak bisa dilawan, nggak bisa dibendung. Gitu ya. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang nanti selama di dunia ini bangga dengan kejahatannya, bahkan bangga memimpin kejahatan. Pada hari itu dia nggak mau, tapi kemudian didesak oleh massa yang selama ini dia ketahui, ya, yang dia kenal lah. Gitu. Alhamdulillah ya. Tentu satu hal yang sangat mengecewakan gitu kan. Kemudian langit-langit pun membuka diri ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nanti ya langit akan terbelah, ya akan terbuka, lalu kemudian manusia menyaksikan ya, adanya pintu-pintu yang sangat banyak, gerbang-gerbang yang sangat banyak. Di ayat yang lain nanti ya pintu-pintulah, ya pintu-pintu itu yang menjadi penentu ya kebahagiaan dan kesengsaraan manusia. Ya, yang rajin dengan sholat ada pintu sholat. Ya. Yang rajin dengan puasa ada pintu puasa untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang di ayat yang ke 19 kan disebutkan wa futihati sama'u fakanat abwaba, kemudian ayat ke-20 wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Kamu lihat gunung-gunung dijalankan dan dia kemudian tampak seperti fata morgana. Gunung-gunung yang selama ini kokoh ya, pada hari terjadi kiamat itu nampak seperti fata morgana. Fata morgana ya itu tadi ya, keberadaannya seolah-olah tidak nyata di alam nyata. Gunung-gunung yang demikian kokohnya terseret juga oleh arus ya, yang mesti mengikuti perintah ya, dan titah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya merupakan satu gambaran ya, bagaimana dahsyatnya hari kiamat sampai gunung ya, yang kita pandang ya kokoh ya, ternyata jadi seolah-olah jadi nggak ada. Perasaan dulu ada gunung di sini ya. Kemarin gunung ini masih ada ya. Nih kalau di Depok kita bisa lihat Gunung Salak ya. Kalau kesananya dikit ya menuju Bogor kelihatan Gunung Pangrango. Ya, itu jadi nggak ada, rata. Diterbangkan ya itu ya oleh Tuhan, kemudian tidak ada. Nah itulah ya gambaran betapa dahsyatnya kemusnahan yang akan terjadi pada hari kiamat. Namun sekali lagi sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, terkait dengan kapan peristiwa yang terjadi ya, yang jelas ya sebagai seorang mukmin kita harus mengimani, wajib mengimani itu akan terjadi ya. Satu hari nanti itu akan terjadi, harus yakin, wajib yakin ya. Nah, cuman kapan terjadinya, nah ini yang kemudian tidak perlu kita korek-korek ya. Tidak perlu kemudian kita berusaha cari tahu kapan persisnya, tahun berapa, ya, bulan apa, nggak perlu gitu ya. Kenapa? Karena dari dalam Al-Quran dan juga Sunnah sudah ditegaskan tidak ada yang mengetahui terjadinya kapan ya, peristiwa itu kecuali hanya Allah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak pernah tahu. Ya. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Ahzab ya, surah yang ke-33 ayat yang ke-63 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yas'alu kan nasu anis sa'ah. Ya.
Manusia bertanya kepadamu, ya kepada Rasulullah SAW, ya. Anis sa'ah, ya, tentang hari berbangkit, atau hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Allah kemudian memberitakan kepada Rasulullah, katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Jadi cuma Allah saja yang tahu, ya. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariban. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya, ya. Jadi bagi Rasulullah SAW saja, ya, hari kiamat itu adalah satu hal yang misteri, ya. Dalam kitab tafsirnya, ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan, Allah menggambarkan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau tidak ada pengetahuan tentang hari kiamat, ya, di mana orang-orang bertanya tentang hal itu, namun ilmu tentang hari kiamat dikembalikan kepada Allah saja, ya. Jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan demikian, ya, sampai Rasulullah SAW tidak tahu, ya. Kemudian Syekh Asy-Syinkiti mengatakan kata innama, ya, di dalam surah Al-Ahzab itu, ya, innama ilmuha itu, ya, dikatakan oleh beliau, ya, bermakna hasyar, yaitu pembatasan, yang artinya betul-betul hanya, ya. Jadi dikatakan sesungguhnya kiamat itu tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah saja, ya. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, yang dikenal dengan hadis Jibril, ya, ketika malaikat Jibril alaihissalam datang menghadap Rasulullah SAW, ya, kemudian beliau menanyakan persoalan-persoalan, ya, sampailah kepada pertanyaan itu, ya. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah, ya, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, coba katakan, jelaskan kepada aku tentang kapan terjadinya kiamat, begitu kan. Beritahukan kepada aku tentang kiamat. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il, ya. Orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya, ya, beliau Rasulullah mengatakan beliau tidak tahu, ya, tidak lebih tahu daripada malaikat Jibril yang menanyakan. Jadi betul-betul hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang kemudian mengetahui, ya, kapan, ya, terjadinya kiamat, dan itu adalah sebuah ujian, ya, bagi manusia, ya, yang meragukan, ya, eksistensi, ya, adanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami, ya. Kepada anak-anak kita, ya, kita doktrin kepada mereka, nak, jangan semena-mena hidup di alam dunia, karena nanti bisa jadi kamu akan mengalami yang namanya kiamat kubro, ya. Ya, bisa jadi kalimatnya gitu, ya. Nah, tapi tentu Bapak berharap kamu tidak mengalaminya, ya. Nah, supaya kamu tidak mengalami, jadilah orang yang baik, ya, karena kiamat itu tidak akan dirasakan kecuali oleh orang-orang yang jahat, ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman sebelum kiamat kubra itu terjadi, ya, dalam beberapa riwayat, ya, dan dalam Al-Qur'an juga ditegaskan, ya, mereka sudah diwafatkan. Maka mereka tidak akan merasakan kedahsyatan goncangan pada hari kiamat. Ya, maka jelas, ya, di sini kemudian, ya, pesannya kepada anak-anak kita, ya, agar kemudian mereka, ya, ketika hidup di alam dunia ini, ya, menyibukkan diri dengan kebaikan, agar mereka sebagaimana yang disebutkan di dalam surah An-Naba ini, ya, dikumpulkan bersama dengan orang baik, ya. Pesankan kepada anak-anak kita, nah, jangan sampai nanti ketika hari kiamat, ya, ketika hari berbangkit terjadi, kamu ternyata berbeda kelompoknya dengan Bapak, ya. Bapak nggak mau kamu satu kelompok, ya, dengan orang-orang yang jahat, ya, dengan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, naudzubillah. Ya, Bapak ingin kamu satu kelompok dengan Bapak, satu kelompok dengan Ibu, gitu, ya. Oleh karena itu, ya, contohlah kebaikan-kebaikan bapakmu ini, ibumu ini, ya. Bapak tidak pernah berbuat jahat, Bapak tidak pernah korupsi, gitu, ya. Walaupun Bapak punya jabatan, ya, sampaikan kepada anak kita. Jadi anak-anak paham kenapa bapaknya menghindari perbuatan jahat, kenapa orang tuanya menghindari kemaksiatan.
Ya bukan bapak nggak bisa nak, kalau bicara bisa mah bapak punya duit gitu kan, bapak bisa ya, bapak juga punya wajah yang tampan, ibu kamu cantik, tapi kenapa kami menjauhkan diri, menjaga diri dari kemaksiatan? Karena kami tidak ingin nanti bangkit di yaumul mahsyar satu kelompok dengan orang-orang yang dikenal sebagai ahli kemaksiatan dan kejahatan. Itu yang kami harapkan dari kamu sebagai anak kami gitu kan. Ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Maka insya Allah ya ini akan memotivasi anak-anak kita untuk mengikuti jejak-jejak langkah kita di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.